Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya yang terang benderang. Suatu cahaya menerangi mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Makanan roh adalah kasih. Demikian juga kasih adalah tanda kehadiran Allah, kehadiran roh, di mana Roh Kudus ada, tandanya adalah seseorang itu memiliki kasih. Marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dilayakkan untuk menjadi kehadiran kasih, khususnya kasih Ekaristi ini pada hari ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan para saudara sekalian, bahwa saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kedamaian, jauhkanlah kiranya kami dari gelapnya rasa takut dan iri pada hati kami. Tanamkanlah sikap kesediaan untuk menaruh cinta kasih kepada sesama, sehingga dengan demikian kami dapat memasuki kedamaian yang dibawa oleh Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepada-Mu.
Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Segala bangsa menjadi hamba-Nya. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Kristus yang diwartakan kepada para bangsa. Terpujilah Engkau Kristus yang diimani oleh seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Proses para murid untuk mengenal Yesus, untuk beriman, untuk dewasa di dalam imannya, ternyata sama seperti kita semua. Para rasul bukan orang yang hebat, sekali diajari langsung bisa. Terus berkali-kali Tuhan Yesus tidak bosan-bosannya melatih, menguatkan iman para murid.
Kiranya seperti kita juga, kita ini ketika sesudah memohon-mohon dan mendapat mujizat, kita memuji-muji Tuhan, tetapi tidak lebih dari 2 hari. Sesudah itu murung lagi, menggerutu kembali, curiga kembali, kita mudah marah kembali, dan kita menyakiti hati orang lagi. Kita masih belum paham tentang kasih dan mujizat Tuhan yang berkarya, yang hadir pada kita. Kita lebih banyak ditenggelamkan dan diombang-ambingkan oleh ombak perasaan, angin sakal hati kita sendiri. Ketika kita tadinya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik, puji Tuhan, Allah sungguh luar biasa, besok sudah rapuh lagi. Sehingga kita ketika menghadapi badai baru, kita segera takut kembali, kita segera curiga kembali, kita segera menyalahkan orang lagi, kita iri hati kembali. Bahkan ketika Tuhan datang pun dicurigai. Maka dia dianggap bukan Tuhan. Tuhan betapa Tuhan dianggap hantu. Meskipun hurufnya sama, tetapi sikap yang sangat berbeda. Hanya bedanya satu, tu di depan dan tu di belakang. Tapi sebenarnya yang satu adalah sikap percaya, yang yakin Tuhan hadir, maka dirinya seluruhnya dibuka untuk dihadiri Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, Tuhan bertahta menjadi raja dalam hidupku, itu berarti Tuhan. Tetapi ketika kita dikuasai, yang bertahta adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, iri hati, kecurigaan, rasa malu, rendah diri, dan selanjutnya, maka sebaik apapun rahmat yang datang, kita curigai sebagai ancaman, sebagai hantu dalam hidup kita. Maka pada hari ini, ada sabda yang selalu terus kita coba pegang. Dalam segala situasi, tutuplah mata sejenak, jangan mengandalkan apa yang kita lihat ini. Dengarlah sabda, tenanglah, ini aku, bukan supaya kita beralih dari kecurigaan, dari kemarahan, dendam, kebencian, gerutu, kecurigaan, beralih ke kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita ini dikuasai, jangan sampai kecurigaan itu bertahta di dalam diri kita. Ini aku, biarkan Tuhan yang bertahta. Jangan takut, tetapi percayalah bahwa aku ada di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Apakah tandanya bahwa Tuhan itu ada di dalam diri seseorang dan seseorang itu ada di dalam Tuhan? Setiap kali kita ekaristi diingatkan, Tuhan Yesus, hosti suci, ada di dalam kita, dan sesudah masuk di dalam diri kita, kita ada di dalam Dia. Kehadiran Allah yang ekaristis, itulah yang terus menjadi pusat keyakinan kita, bukan pusatnya adalah kerendah dirian, kedosaan, ketidakpantasan, kecurigaan, dan sebagainya, sampai Tuhan datang pun dengan rendah hati Tuhan mau menjadi roti, kita tidak mau menerima, kita menganggapnya hantu yang menakutkan. Maka pertama-tama, apa tandanya? Tandanya seseorang ada di dalam Tuhan adalah menyinarkan kasih. Ketika wajahnya memancarkan kasih, bibirnya saja sudah memancarkan kasih. Tidak mengkerut menjadi 3 senti, tetapi melebar menjadi lebih dari 5 senti. Betapa sulitnya memanjangkan bibir dari 3 senti menjadi 5 sampai 6 senti.
Padahal di situ memang tidak akan bisa terjadi tanpa kita bersatu dengan Roh Kudus. Senyum pada setiap orang, tidak curiga, tidak khawatir, terus bagikan senyum dengan gratis. Maka Anda di dalam Tuhan, Tuhan di dalam Anda. Ketika orang dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, akan sulit, tidak mampu lagi tersenyum pada orang. Tidak mampu lagi mengulurkan tangan untuk menolong. Karena pusatnya ada di dalam dirinya, yaitu hantu. Betapa banyak hal menjadi menakutkan dan ancaman di dalam dirinya. Itu tanda bahwa dia sedang di luar Tuhan. Maka sekali lagi saudara-saudari, sangat mudah sebenarnya kita melihat orang ini, apakah tokoh agama atau tokoh apapun atau orang biasa, orang ini ada di dalam Tuhan atau tidak. Maka tandanya memancarkan kasih atau tidak. Ketika orang itu selalu cemburu, iri, membicarakan keburukan orang lain, khawatir, takut, cemas, terancam terus-menerus, orang lain sebagai ancaman, keberhasilan orang lain itu adalah ancaman, pasti orang itu sedang jauh dari Tuhan. Maka perlu belas kasihan. Datanglah meskipun Anda sendiri dianggap hantu oleh mereka. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Marilah berdoa. Allah Bapa yang murah hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan pelbagai bantuan, agar kami memperoleh rahmat berkat kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, keluarga Anda, aktivitas kegiatan pekerjaan Anda hari ini bersama keluarga Anda disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Selamat bekerja, kita diutus.